Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH, LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di pengadilan. Ini satu topik yang cukup menarik karena kita lihat bahwa kata penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ini berhubungan dengan satu sengketa perdata gitu yang pada umumnya hanya akan didaftarkan atau digugat di pengadilan setelah proses atau upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau secara damai telah dilakukan. Dengan kata lain, prinsip dari pengadilan sebagai satu upaya mencari keadilan atau sebagai benteng terakhir memberikan satu pengertian bahwa para pihak lebih cenderung untuk melakukan upaya-upaya tidak langsung melalui pengajuan gugatan, akan tetapi melalui satu proses pendekatan, pembicaraan, negosiasi sebagai satu langkah yang dianggap merupakan satu proses yang lebih cepat dan bisa memberikan keseimbangan keadilan atau perlakuan kepada para pihak dalam konteks win-win dan lose-lose solution. Sebelumnya kita tidak kenal in-court mediation. Ketika masuk ke pengadilan, mediation prosesnya itu hanya bersifat natural. Nah, konsekuensi dari sini, pengadilan tidak hanya membangun satu proses acara tambahan untuk memberikan kewenangan kepada para pihak atau waktu pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi atau yang sudah mulai yang akan disidangkan, tapi juga pengadilan memperkenalkan mediator ketika itu. Nah, itu mediator itu ada dua. Jadi mediator yang datang dari kalangan hakim, tentunya hakim-hakim yang sudah menjalani pendidikan khusus dan bersertifikat, dan dia tidak boleh dari bagian dari majelis hakim yang berperkara, yang menangani perkara, tapi hakim yang lain ditunjuk, atau juga datang dari mediator swasta. Jadi ketika itu diperkenalkan satu profesi baru untuk menjadi mediator, yang para mediator tadi adalah orang-orang yang telah mengikuti pendidikan dan lulus pada saat pendidikan mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung. Nah, ini kalau kita lihat di pengadilan-pengadilan, list dari para mediator swasta ini juga ada yang menjadi alat pilih bagi para pihak. Tapi ketika Perma 1 itu memang belum begitu memberikan satu penegasan sehingga kemudian dilakukan perubahan karena di sana sering terjadi mediasi tadi tidak berjalan karena ketidaklengkapan para pihak, ya kan, juga ada keengganan para pihak gitu. Nah, sehingga sering kali terjadi itu hanya sebagai formalitas dan kemudian upaya ini diperkuat atau disempurnakan pada Perma 1 tahun 2008 dan terakhir ini disempurnakan menjadi Perma 1 tahun 2016. Nah, kalau kita lihat Perma 1 tahun 2016, prinsipnya memang sama, di mana pengadilan memberikan kewenangan atau hak kepada para pihak untuk lebih dahulu mengupayakan upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tadi. Jadi pada saat majelis hakim itu pada sidang pertama, maka dia pertama sekali mengingatkan hak itu kepada para pihak dan kemudian akan menunda sidang pemeriksaan sengketa untuk memberikan hak kepada pihak untuk melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi. Nah, di sini kalau sebelumnya itu kan kewajiban ini tidak diatur sebagai suatu kewajiban yang memiliki konsekuensi. Tapi kalau Perma 1 tahun 2016 ini, Perma ini lebih memaksakan atau mendisiplinkan hakim untuk wajib mendahulukan proses ini. Sehingga di sana dikatakan jika hakim itu dalam memulai memeriksa satu perkara tidak memberikan fasilitas atau tidak memulai menjelaskan tentang kewajiban bagi para pihak untuk melakukan mediasi, maka ini satu hal yang dikategorikan memberikan ketidaklengkapan dalam proses beracara tadi. Dan para pihak yang merasa dirugikan bisa mempermasalahkan itu ke pengadilan lebih tinggi. Walaupun konsekuensi dari permasalahan itu tidak membatalkan substansi, tapi pengadilan tinggi nanti akan kembali membuka kesempatan bagi para pihak untuk lebih dulu mencoba menyelesaikan melalui tahapan mediasi. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.